Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait proses eksekusi real, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait macam-macam eksekusi dalam hukum acara perdata. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tema kali ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa eksekusi di dalam perkara perdata merupakan proses yang sangat melelahkan, sangat menyita energi, begitu juga waktu dan biaya, juga menyita pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Karena kemenangan yang sebenarnya atau kebenaran yang sesungguhnya baru dapat diraih oleh pemohon eksekusi setelah melalui proses eksekusi yang panjang untuk mewujudkan kemenangan itu. Proses eksekusi real dapat dilakukan pertama-tama pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Setelah biaya panjar permohonan eksekusi itu dibayar di kasir, kemudian permohonannya didaftar dan diregistrasi dalam buku register eksekusi. Setelah permohonannya diregistrasi, lalu berkas permohonan eksekusi itu dipelajari kelengkapannya oleh panitera pengadilan. Jika berkas permohonan eksekusi itu sudah dipandang lengkap, lalu berkas itu diteruskan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang isinya penetapan hari dan tanggal sidang anmaning, serta penunjukan panitera dan perintah kepada jurusita untuk memanggil termohon eksekusi agar hadir pada hari sidang yang sudah ditentukan itu. Dan bila dipandang perlu, pemohon eksekusi diperbolehkan untuk dipanggil menghadiri sidang anmaning dengan harapan pada saat sidang anmaning itu terjadi perdamaian antara pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi terkait eksekusi. Kemudian sidang anmaning dilaksanakan dalam sebuah sidang insidentil yang dipimpin oleh ketua pengadilan dengan dibantu oleh panitera. Jika pada saat sidang anmaning termohon eksekusi hadir, maka ketua pengadilan mengecek identitas para pihak atau kuasanya, dan kemudian ketua pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi dan melaksanakan isi putusan itu secara sukarela paling lama 8 hari terhitung sejak diberikan peringatan ini atau sejak tanggal sidang anmaning ini. Dan setelah itu, jika termohon eksekusi tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitera dan jurusita dengan dibantu oleh 2 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi. Jika pada saat sidang anmaning termohon eksekusi tidak hadir, maka termohon eksekusi dapat dipanggil lagi dan sidang anmaning ditunda dan waktunya ditentukan kembali. Kemudian, jika termohon eksekusi pada sidang anmaning yang kedua tetap tidak hadir dan termohon eksekusi tetap tidak memenuhi dan tidak melaksanakan isi putusan itu, maka paling lama 8 hari terhitung sejak tanggal sidang anmaning yang kedua itu, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan kepada panitera dan jurusita dengan dibantu oleh 2 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi. Sebelum eksekusi dilaksanakan, panitera harus terlebih dahulu melakukan persiapan terkait 3 hal. Pertama, panitera bersama-sama dengan pemohon eksekusi dan petugas keamanan harus memastikan keamanan dengan melakukan pertemuan di pengadilan. Lalu setelah itu, panitera melakukan pencocokan objek, baik luasnya maupun batas-batasnya, dengan luas dan batas-batas yang ada sebagaimana tercantum di dalam putusan, dengan harus melibatkan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional. Dan hal ini ditegaskan di dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian yang ketiga, panitera memberitahukan rencana pelaksanaan eksekusi kepada termohon eksekusi dan kepala desa atau lurah setempat dengan memperhatikan jangka waktu
paling sedikit 3 hari sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan eksekusi, panitra dan jurusita atau jurusita pengganti melakukan beberapa tugas, yaitu pertama, panitra melakukan tindakan eksekusi berupa pengosongan dan penyerahan objek eksekusi kepada pemohon eksekusi, dan tindakan lain sesuai dengan amar putusan pengadilan dengan cara persuasif dan tidak arogan. Di antara tindakan lainnya, yaitu sebelum melakukan pengosongan, panitra mencatat barang-barang apa saja yang akan dikeluarkan dan mencatat kembali barang-barang yang sudah dikeluarkan agar bisa dipertanggungjawabkan. Terkait biaya sewa tempat penyimpanan barang-barang yang sudah dikeluarkan dan biaya angkut, itu berada dalam tanggung jawab pemohon eksekusi. Sedangkan penjagaannya berada dalam tanggung jawab termohon eksekusi sebagai pemilik barang itu. Kedua, panitra membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh jurusita dan 2 orang saksi serta disaksikan oleh aparat sebanyak minimal 5 eksemplar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, panitra mengumumkan pelaksanaan eksekusi kepada instansi terkait guna diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian yang keempat, panitra mendaftarkan berita acara eksekusi kepada kantor Badan Pertanahan Nasional atau ATR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR setempat, atau instansi lain yang berwenang melakukan pencatatan atas perubahan status hukum objek yang disengketakan itu. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, setelah eksekusi dilaksanakan oleh panitra dan jurusita, maka tugas panitra dan jurusita yang diperintahkan oleh ketua pengadilan telah selesai dilaksanakan. Begitu juga sita yang sudah diletakkan pada objek yang dieksekusi sudah berakhir dan harus diangkat serta dihapus dari buku pencatatan sita di Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi, walaupun eksekusi telah selesai, apabila dianggap perlu oleh pemohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan penjagaan sementara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, itulah pembahasan terkait proses eksekusi real. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.